Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati para pejabat di lingkup Pemprov Nusa Tenggara Barat, hadir di tengah-tengah kita ada Kepala BKD Provinsi Nusa Tenggara Barat, ada Kepala Biro Kesra, para pejabat lainnya yang kami tidak bisa sebut satu persatu, para kabak, para kasih, singkatnya hadirin hadirat jamaah imtak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini menjadi hari yang istimewa bagi kita semua karena kita masih dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan. Yang paling terasa saat ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adalah kita masih menjadi orang yang beriman di hadapan Allah. Nikmat iman ini adalah nikmat yang paling utama. Dia tidak bisa dibandingkan dengan harta, kekayaan, jabatan sekalipun. Karena bila mana kita kaya saat ini lantas melupakan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak beriman di hadapan Allah, maka tidak ada gunanya kekayaan tadi. Tetapi subhanallah, kita masih beriman kepada Allah dan kita tidak mendapatkan nikmat-nikmat lainnya yang begitu banyak. Maka nikmat inilah yang mengantarkan Bapak Ibu untuk terus hadir di sini. Walaupun mungkin ada yang datang ke sini, mohon maaf karena harus dipanggil-panggil dulu oleh Pak Kepala Biro Kesra misalnya, atau harus diingat-ingatkan terus, atau karena beliau sudah duduk di sini lantas malu, terserahlah niatnya apapun. Karena prinsipnya kita ini datang ke sini tergantung niat kita. Dan mumpung belum selesai kajian ini, Bapak Ibu mohon maaf kita luruskan niat lagi. Saya ingin memperbaharui niat kita. Apa? Saya niat ke sini untuk mengikuti imtak karena Allah, bukan karena Pak Kepala Biro. Bukan karena saya diabsen. Bukan karena nanti saya disebut macam-macam. Hati-hati sama Allah. Kalau itu niatnya, lebih baik pulang. Mohon maaf sekali. Kenapa? Enggak dapat pahala. Tetapi kalau saya niatnya ke sini karena Allah, karena saya masih beriman kepada Allah, iman ini yang menggerakkan saya ke sini, dan lantas nanti saya bertemu dengan yang lain, Pak Karu juga mengingat saya dan lain sebagainya, itu silahkan, gak ada masalah. Tetapi kita semua sudah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi Bapak Ibu, ini hari Jumat. Hari Jumat itu adalah hari yang disebut dengan Sayyidul Ayyam. Kalau dulu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, khairu yaumin tala'at fihi syams yaumul jum'ah. Hari yang paling baik di mana matahari terbit itu adalah hari Jumat. Kenapa? Kata Rasul, fihi khuliqa Adam. Hari Jumat Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi udkhilal jannah. Hari Jumat beliau dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi ukhrija minha. Dan hari Jumat pun beliau dikeluarkan dari surga. Catatannya berikutnya, alhamdulillah, lanjutan hadis ini. Apa itu? Wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Dan tidak akan datang hari kiamat kecuali di hari Jumat. Maka tepat kiranya Biro Kesra, dalam hal ini Pak Karu dan jajarannya, membuat kegiatan imtak untuk kita semua. Kenapa? Kita ini perlu jaga-jaga Bapak Ibu. Ya, ini belum berakhir loh jelo Jumat ini. Baru kelema. Dikman tengari bareh, dikman bian, mun sandek bian ton datang. Siap kira-kira lah menjelo kiamat nanti. La ilaha illallah. Dikman siap panut Allah.
Bapak Ibu, karena itu kenapa orang tua kita dulu, nenek moyang kita dulu dalam tradisi Nusa Tenggara Barat, apalagi di Lombok, mereka kalau sudah hari Jumat nak dendek sarelai, dendek lalu jokem bembe, dendek lalu begawian. Nah, jangan bepergian. Jangan pergi ke sana kemari. Bahkan dulu orang tua kita mengatakan, dendek taek lulun kayu ni jelo Jumat laun teri imuni. Jangan naik pohon, ini hari Jumat, nanti kamu jatuh. Padahal jatuh itu kan tergantung hari kita naik, Bu. Ya, Bu ya. Kalau kita naik hari Senin, berarti ya kita jatuh juga hari Senin. Tidak mungkin menunggu hari Jumat baru jatuh. Ya, Bu ya. Kecuali dia diam di situ rumahnya di atas pohon. Apa maknanya orang tua kita dulu mewasiatkan kita? Apakah mereka keliru? Tidak, sama sekali tidak salah orang tua kita dulu. Mereka berpesan kepada kita, nah ini hari Jumat, tolong banyak-banyak bersolawat. Nah tolong banyak-banyak baca Quran, baca Yasin, serakalan, apapun namanya, hiziban juga dilakukan. Tujuannya adalah untuk jaga-jaga. Jangan sampai hari ini ternyata hari kiamat kita belum siap. Makanya kita awali pagi hari ini dengan imtak sebagai bentuk persiapan kita. Kalau enggak jadi hari kiamat hari ini, alhamdulillah, apa kabar ya? Ya apa kabar ya? Tapi kalau jadi juga kita sudah siap-siap. Gimana kepala bagi BKD? Sudah siap-siap kita kan? Tapi syukur mudah-mudahan belum ya. Yang penting kita masih banyak peluang untuk bisa melakukan kebaikan. Maka bersyukurlah kita kepada Allah hari ini bisa hadir di majelis yang mulia, di hari yang mulia untuk kegiatan yang istimewa, yaitu kajian ilmu. Seraya berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau panutan kita, teladan kita dalam semua aspek hidup dan kehidupan. Bagaimana berakidah yang lurus, bagaimana ibadah yang tulus, bagaimana kita berakhlak yang mulia, bagaimana bermuamalah yang baik. Semua itu sudah dicontohkan oleh baginda Rasul SAW. Bila mana kita mampu menghadirkan sunnah-sunnahnya, bila mana kita mampu meneladani beliau, Bapak Ibu, walaupun kita tidak bisa semuanya, karena mustahil kita bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah secara keseluruhan. Beda kelas kita. Walaupun kita pejabat juga nggak bisa sama dengan Rasul SAW. Kenapa? Beliau pilihan Allah. Beliau terjaga dari dosa. Beliau penghulu para nabi dan rasul. Sehingga tidak mungkin sama ibadah kita dengan beliau. Tetapi hormati Allah, walaupun kita tidak sama dengan beliau, minimal apa yang beliau wasiatkan, apa yang beliau contohkan, walaupun itu kecil, tetapi kita bisa menghadirkannya, bisa mencontohnya, maka itulah yang akan menjadi penyebab kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini adalah surat Al-A'raf, tepatnya di ayat yang ke-86 dan seterusnya. Tadi alhamdulillah sudah dibacakan oleh Adinda Qari yang begitu merdu, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa la taq'udu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi man amana bihi wa tabghunaha iwaja. Bapak Ibu, ayat ini berbicara tentang kaum Nabi Syuaib. Nabi Syuaib itu adalah salah satu di antara nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat pagi tadi tiang di Islamic Center, ternyata di situ ayat-ayat dalam Al-Quran itu hadir dengan beragam cara atau metode. Ada istilahnya misalnya at-targhib wa tarhib, pemberitaan kabar-kabar gembira bagi mereka yang rajin. Jadi kalau mereka yang rajin beriman kepada Allah, patuh dalam beribadah, nih Anda dijanjikan surga, nih Anda mendapatkan kebaikan, kata Allah. Ada juga yang sifatnya tarhib, ancaman-ancaman, bila mana Anda tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, bila mana Anda jauh dari Allah. Makanya juga perlu juga absen Pak Karo sekali-sekali untuk kita ngelihat. Ya, itu uslub dalam Al-Quran itu dicontohkan. Jadi mereka yang rajin dikasih reward, bagi yang tidak itu punishment, itu berlaku juga.
Ya, maka itu adalah di antara cara-cara Al-Quran menjelaskan kepada kita tentang apa yang terdapat dalam Al-Quran. Apalagi ini ada kepala BKD, hati-hati kalau sudah bisik-bisik Pak kepala BKD dengan Pak Karo, ini bahaya ini. Ya, tapi nggak salah karena memang Al-Quran juga mengajarkan itu. Bapak Ibu, ada lagi yang dikenal dengan Al-Qasas Al-Qur'ani. Al-Quran itu hadir dengan cerita-cerita. Diceritakanlah kepada kita tentang bagaimana penghuni neraka, bagaimana penghuni surga, bagaimana orang yang berbuat baik kepada kedua orang tua, bagaimana yang baik kepada masyarakat. Juga diceritakan di situ tentang kisah-kisah para nabi dan rasul. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mengambil pelajaran, supaya kita menjadikannya sebagai ibrah, pelajaran untuk kita hadirkan. Kalau itu pelajaran yang baik, maka kita teladani. Kalau itu contoh yang tidak baik, maka jauhi contoh-contoh yang tidak baik. Termasuk apa yang ada dalam ayat yang kita baca ini. Bagaimana cara pandang kaum Nabi Syuaib, di mana beliau diturunkan oleh Allah, diutus oleh Allah kepada satu kaum yang namanya orang-orang Madian. Ya, kawasannya namanya Madian. Di dalam Al-Quran juga ada yang menyebutnya Ashabul Aikah, namanya Aikah. Sehingga para ulama berbeda pandangan. Aikah itu satu tempat, Madian satu tempat. Tapi ada yang mengatakan ini dua tempat yang memang kedua-duanya juga didatangi oleh Nabi Syuaib. Tetapi ada yang mengatakan Madian dan Aikah itu adalah satu kawasan. Gambarannya begini Bapak Ibu. Kalau kita pernah ke Mekah Madinah, ya, itu namanya kawasan Hijaz. Hijaz itu secara umum Allah dia lebih kering, ya. Kondisi alamnya lebih keras. Makanya kita akan menemukan orang-orang Mekah itu temperamen misalnya. Ya, mereka itu lebih sedikit egois dan lain sebagainya. Nah, Madinah sebagian itu terutama yang berdekatan dengan wilayah-wilayah Syria, Yordania itu masuk wilayah Syam. Jadi sebagian Madinah itu terutama Tabuk itu masuk wilayah Syam. Syam itu cirinya adalah orang-orangnya lebih santun, kemudian keadaan tanahnya jauh lebih subur. Saya bisa cerita seperti ini Pak Karo karena saya memang tinggal di seputaran itu. Dulu saya kuliah di tempat yang namanya Yordania. Ya, satu kawasan yang memang sangat indah sekali. Ya, di beberapa titik dia sangat indah. Kawasan Ajlun, Irbid misalnya itu kawasan yang tinggi sehingga karena dataran tinggi dia bisa kita dapatkan tumbuh-tumbuhan yang subur sehingga kalau musim buah itu enak sekali kita belanja. Cukup di pinggir jalan saja kita sudah mendapatkan misalnya rumman. Rumman itu apa ya bahasa kita itu delima. Ya, kalau delima di sini, masya Allah sudah dipupuk, ditanam, diliatin bila setiap hari, tetap saja hasilnya kerut-kerut doang. Ya, keras-keras marah epin. Tidak bisa seindah warnanya, kira-kira begitu. Tapi kalau di sana Bu, Pak, masya Allah besar-besar. Satu saja airnya sudah kita minum, kayaknya lega rasanya. Ya, jadi luar biasa. Nah, ini kawasan-kawasan Syam ini menghasilkan buah-buahan yang luar biasa. Nah, termasuk Yordania. Makanya Bapak Ibu coba klik di YouTube, di Wikipedia, itu pasti makamnya Nabi Syuaib itu di Yordania. Dan kami sudah beberapa kali kalau setiap waktu habis lebaran atau di momen-momen tertentu kami ziarah ke makam Nabi Syuaib, ada Nabi Yusa, kemudian di situ ada tongkat Nabi Musa, dan yang paling banyak di Yordania itu terutama situs yang kaitannya dengan sahabat Nabi. Ya, maka boleh dikatakan Yordania tempat kami dulu itu Pak Karo itu adalah Ardus Sahabah, buminya para sahabat. Siapa di antara sahabat yang paling dikenal di situ Allah selain tempat-tempatnya para nabi berdakwah dulu, di situ ada perang yang pernah terjadi antara kaum muslimin dengan Romawi yang kita kenal dengan perang Mu'tah. Mu'tah itu dipimpin langsung oleh Ja'far At-Tayyar, misalnya baginda Nabi.
kemudian ada Abdullah ibn Rawahah, ada Zaid ibn Harithah. Makamnya semua terletak di kawasan Mazar. Mazar itu satu kawasan di Yordania, dekat dengan Mu'tah. Karena itu siapa tahu kalau kita ini hari Jumat berniat, Pak Karo dan Pak Kepala BKD, kita niat dari sekarang, siapa tahu kita bisa umroh bareng, lantas kita bisa jalan-jalan ke situs-situs yang tadi kita sebutkan, ya. Alhamdulillah, ternyata yang banyak aminnya yang belakang. Alhamdulillah, mudah-mudahan benar. Yang depan-depan nggak ada aminnya ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Madian itu identik dengan tanah yang subur. Maka dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesuburan yang luar biasa. Beda dengan kaum Nabi Saleh misalnya, berdekatan. Karena ayat-ayat ini semuanya berbicara tentang Nabi. Nabi Lut, sebelum ayat ini berbicara tentang Nabi Lut, itu juga tempatnya di Yordan. Tempat yang paling rendah di muka bumi ini adalah tempatnya Nabi Lut yang sekarang dikenal di Yordania dengan Bahrul Mayyit, Dead Sea, laut mati. Itu posisinya paling bawah. Jadi kalau Bapak Ibu, sengaja saya sampaikan supaya melek, ya, supaya ada keinginan niat. Jadi kalau di laut mati itu memang satu tempat wisata yang luar biasa, menjadi andalan Yordania. Di situ dijual pasirnya itu untuk menjadi industri, ya, untuk jadi obat-obatan, terutama fosfatnya itu digunakan untuk kecantikan dan lain sebagainya. Sehingga bila mana kita ke Bahrul Mayyit, biasanya kita akan ambil lumpurnya untuk kita balur semua tubuh kita sambil kita berjemur di sana. Begitu sudah capek berjemur, kita turun ke lautnya, itu pun tidak tenggelam di sana. Jadi orang yang tidak renang sekalipun, tidak bisa renang, pasti renang di situ. Makanya kita kalau sambil baca koran, kadang-kadang kita baca di tengah laut, ya. Tetapi kawasan itu dibuka sampai sore, tidak sampai malam. Takut nanti kejadian Nabi Lut itu terjadi di situ, ya, bencana-bencana yang menimpa kaum Nabi Lut. Madian, ya, kalau ini ada juga Nabi Saleh. Nabi Saleh itu alhamdulillah Allah juga dikaruniakan kemampuan untuk memahat, membuat patung, membuat rumah dari gunung. Maka di situ juga ada tempat yang dikenal peninggalan Nabi Saleh juga di Yordania. Kalau Bapak Ibu dulu pernah mengenal Petra, ya, Petra itu salah satu di antara keajaiban dunia dulu, ya, situs yang masuk keajaiban dunia itu adanya di Yordania, ya, belum lagi tempat-tempat yang lain. Nah, Bapak Ibu, jadi kaum Nabi Syuaib, ya, dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala tanah yang subur, sampai-sampai dia sembah itu tanah. Maka karena kesuburan tadi, dia menjadi ingkar kepada Allah. Hasil panennya yang melimpah menjadikan diri mereka itu bermain dengan timbangan, bermain dengan takaran. Maka datangnya Nabi Syuaib itu adalah untuk meluruskan satu akidah yang menyimpang di masyarakat Madian, kemudian untuk meluruskan perilaku-perilaku negatif, terutama kaitannya dengan muamalah. Muamalah itu transaksi jual beli, hubungan kita dengan sesama masyarakat, ya. Seringkali kita mempermainkan timbangan, mempermainkan takaran dan lain sebagainya. Itulah misi kenabian Nabi Syuaib. Maka alhamdulillah Allah jelas, yang namanya nabi pembawa risalah, siapapun dia, itu adalah berlaku sunnah Allah. Apa yang dimaksud dengan sunnatullah? Bila mana ada orang baru datang membawa keyakinan yang baru, ideologi yang baru, tradisi yang baru, pasti mereka mendapatkan ancaman. Itu pasti. Apalagi kalau ada orang yang sudah terbiasa dengan tradisi yang buruk, alhamdulillah Allah, ya. Kemudian datang orang yang membawa pembaharuan. Nah, itu biasanya banyak orang yang anti. Sama sih, kadang-kadang kita juga terlalu baik, jadi pejabat, arak doang dengan dik demen. Karena ada orang yang merasa terusik, itu pasti. Tetapi kalau orang yang paham, maka dia akan beriman, yakin, oh ini dia ada perubahan, ini ada kebaikan, maka pasti ada orang yang loyal. Seringkali kita dengar di instansi-instansi lain itu, ya, seringkali kita dengar ganti pimpinannya,
maka pasti nanti akan berubah segalanya. Dan mohon maaf, banyak orang yang suka dan tidak suka, itu pasti. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, semalam yang baca Yasin, dan mungkin kita sering mendengarkan dalam Al-Quran surat Yasin ayat 30. Apa firman Allah? Ya hasratan 'alal ibad. Saya yakin kalau Yasin itu hafal semua. Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya hasratan 'alal ibadi ma ya'tihim mir rasulin. Hebat anak buahnya Pak Karut, ternyata hafal Quran semua. Wah, enggak berani kita macam-macam kalau di sini nih. Apalagi Pak Kabak ini diam-diam udah hafal ini sebenarnya. Ya, ini kalau ibu siapa yang hadir nih pejabatnya? Supaya saya nggak sebut di kiri aja nih. Ada yang datang nggak? Nggak ada ya? Biar nggak salah. Mohon maaf. Ya hasratan 'alal ibad, kata Allah. Benar-benar merugi seorang hamba Allah. Kenapa dikatakan rugi? Ma ya'tihim min rasulin. Setiap kali ada rasul yang datang, setiap ada nabi yang datang membawa risalah, kanu bihi yastahzi'un, selalu mereka hina, selalu mereka jelek-jelekkan, selalu saja mereka fitnah, sakiti dan lain sebagainya. Bapak Ibu, inilah yang terjadi di kaum Nabi Syuaib. Maka firman Allah yang dibacakan oleh Adinda tadi, apa firman Allah Subhanahu wa taala? Wala taqudu bikulli siratin. Orang-orang kaum Nabi Nuh, Nabi Syuaib, jangan kamu duduk-duduk, setiap jalan kamu duduk. Jalan yang dilewati oleh Nabi Syuaib dan orang-orang yang mau beriman kepada Nabi Syuaib, justru mereka tutup atau mereka duduk-duduk sambil mereka apa? Melakukan fitnah. Jangan percaya itu Nabi Syuaib. Bohong dia, kadzab dia. Dia itu penipu, dia pembohong. Itu merusak kita semua itu. Ini sudah yang memporak-porandakan keluarga. Budaya kita dirusak, keyakinan kita diobrak-abrik. Jangan percaya. Sambil duduk-duduk di jalan itu, dia provokatif terus. Ternyata sisa-sisa kaum Nabi Syuaib juga banyak sekarang ini. Dalam konteks kita berbangsa dan bernegara, Bapak Ibu, kita ini belum masuk kepada Indonesia secara kafah. Padahal kalau dalam Al-Quran disebutkan udhulu fis silmi kafah, udhulu ila Indonesia kafah. Seharusnya kita masuk secara totalitas ke Indonesia ini, lahir batin kita. Ternyata banyak kalau kita lihat di medsos, Bapak Ibu, ya Allah, hampir berita-berita yang tersebar. Memang kita nggak duduk di jalan sekarang memprovokasi massa, tetapi kita memprovokasi lewat HP, lewat WA. Jokowi ini narak bekena anunin. Yau, tiang bukan orang Jokowi, Bu, terus terang, tetapi beliau presiden saya, presiden kita. Tugas pemimpin itu adalah memimpin. Kewajiban rakyat itu apa? Mendoakan para pemimpin. Hanya sampai di sini tugas kita. Ini kita kok jadi rakyat mau jadi pemimpin semua. Coba lihat di WA group itu. Kita ini jangan mau pindah tugas lah. Jangan kita mau pindah profesi. Kita ini rakyat. Rakyat itu hanya tugasnya mendoakan pimpinannya, para pemimpinnya, supaya mereka diberkahi oleh Allah. Jangan salahin pemimpin kita, kok melenceng ini. Jangan-jangan kita juga salah. Salahnya apa? Nggak pernah berdoa. Coba jujur, semalam doain Pak Jokowi nggak? Nih, yang sebelah kini, setiap berdoa doain Pak Jokowi nggak? Ada yang muslim-muslimat, ada yang spesifik. Kalau muslim-muslimat itu semua orang, tapi yang spesifik, Allahumma aslih wulata umurina. Ya Allah, tunjukkan kebaikan kepada para pemimpin-pemimpin kami. Untung makanya kita di Indonesia, Bapak Ibu, wah, tiang saya, Bapak Ibu, mau disogok untuk tinggal di luar Indonesia, nggak mau saya. Walaupun itu bagus, nanti kamu dapat begini-begini. Mau di Australia, mau di Amerika, nggak mau. Tetap cinta Indonesia. Jailah hubbul watan. Ya,
Kita ini cinta Indonesia. Tidak ada yang paling nikmat kecuali Indonesia. Bapak Ibu jangan lihat, kelihatannya di luar negeri. Ya Allah, Singapura orang tertekan hidupnya, Bu. Mana ada orang senyum kayak kita di sini? Kita ini jelang saja masih bisa senyum. Miskin kita masih bisa berjorak. Mbit sama dait manusia barang melu. Di Singapura orang itu tidak ada orang senyum, Bu. Senyum mahal. Sudah hidup di sana mahal. Satu aset nggak boleh kita kuasai. Bu, Pak, di sana mau jadi pejabat sekalipun tetap ngontrak dia. Dia beli apartemen tapi dia pakai jenjang sekian lama. Besok selesai 40 tahun bayar lagi. Tidak ada kepemilikan di Singapura itu. Lah kalau kita ini, model saya kan sudah punya aset di mana-mana. Hanya saya yang berani ngaku di sini. Sombong sedikit lah Pak Karo. Karena mohon maaf, saya mikir kadang-kadang Pak Karo, saya kan tidak jadi pejabat, tapi ya jujur saya ini Pak Karo, kalau 3-4 M masih punya saya. Kok saya lihat harta benda kekayaan bupati-bupati kok tawaduk semua 1,5. Hampir saya baca setiap hari perbandingan kekayaan bupati sekarang kepala biru. Loh, kok nggak ada yang jujur gitu? Mau lapor harta kekayaan aja kok nggak jujur. Masa jadi bupati 1,5? Saya yakin BKD juga banyak tapi nggak dilaporkan, kan begitu. Lah iya, kita ini nggak jujur. Ini karena itu, ini juga mohon maaf mempengaruhi pemasukan daripada pemerintah kita. Karena banyak yang tersembunyi itu nggak dilaporkan. Katanya cinta Indonesia. Tapi kita masih suka berbohong. Ini tugas pemimpin. Saya tinggal 5 menit lagi nih, belum menjelaskan loh ini. Jangan terlalu cepat. Ya, jadi subhanallah, Nabi Syuaib itu karena beliau membawa misi kenabian kebaikan, setiap hari orang yang nggak cinta kepada beliau, nggak suka, fitnah terus, bohong itu, bohong, nggak ada benarnya itu, nggak ada benarnya. Masya Allah, sampai digituin. Bahkan mohon maaf, sengaja mereka menjelek-jelekkan. Kalau ada yang mau beriman kepada Nabi Syuaib, begitu dia dibayar, ya sudah pergi sana ke majelisnya Nabi Syuaib, tapi bayar dulu. Jadi memang bisnis dia. Jadi orang kalau ada yang mau masuk ke Nabi Syuaib, itu mereka kalau bayar dikasih, atau paling tidak dia olok-olok Nabi Syuaib. Hati-hati. Ini maksud saya tadi analoginya. Banyak di antara kita juga yang mengolok-olok. Banyak di antara kita yang memprovokasi, memfitnah. Padahal kita ini sudah merdeka. Tugas kita ini jaga kemerdekaan ini. Ya, tugas kita ini adalah menjaga Indonesia. Saya khawatir Bapak Ibu, Indonesia ini kan paling potensi untuk konflik. Itu Indonesia. Seluruh dunia paling potensi untuk kita berpisah itu Indonesia. 17.000 pulau, di mana kita dapatkan daerah seperti Indonesia? Suku bangsa, suku bahasa dan lain sebagainya. Bahasa saja hampir mendekati 1.000 bahasa di Indonesia. Belum lagi suku, 700-an suku. Paling enak untuk kita provokasi itu di Indonesia. Kenapa? Bisa merdeka. Sudan saja tidak banyak sukunya. Sampai sekarang Sudan itu tidak ada dalam peta. Kenapa? Karena semuanya memperebutkan kekuasaan, satu sama lainnya saling fitnah, saling provokasi, sehingga tercerai-berai Sudan itu. Sudan Bapak Ibu, negara yang hebat. Gara-gara apa? Fitnah. Gara-gara provokasi daripada rakyatnya. Gara-gara mereka tidak cinta kepada pemimpinnya. Yaman Bapak Ibu, Yaman itu disebut dalam hadis. Tetapi kenapa konflik sampai sedetik ini belum usai, belum selesai? Padahal Yaman itu tempat yang baik, tetapi karena tadi rakyat sudah tidak percaya dengan para pemimpin, tidak pernah mendoakan para pemimpin, pelaku koruptif dan lain sebagainya. Termasuk mohon maaf Syria. Ya, sampai detik ini. Maka kita jangan seperti itulah. Maka tugas kita cukuplah biar pemimpin yang mengurus Indonesia ini ibaratnya Nabi Syuaib, kemudian kita rakyat ini doakan para pemimpin kita jangan berperilaku seperti kaum Nabi Syuaib yang memprovokasi orang, menjelek-jelekkan orang yang baik. Berikutnya hadirat Allah,
Kemudian apa? Wadhkuru idz kuntum qalilan. Ini pesan spesifik Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Syuaib. Nabi Syuaib, Anda harus bersyukur kepada Allah. Anda itu dulu jumlahnya kecil. Anda itu dulu mungkin sendiri datang ke sini, tetapi Anda terus melakukan dakwah. Bapak Ibu, Nabi Syuaib itu dikenal sebagai khatibul anbiya, oratornya para nabi. Dan ini adalah salah satu mukjizat beliau. Beliau diberikan oleh Allah SWT kefasihan berbicara, kehebatan berbicara, sehingga banyak orang terkesima kalau beliau berbicara. Maka subhanallah, diberikan mukjizat-mukjizat ini sehingga banyak lambat laun pemimpin ini atau nabi ini karena istiqomahnya, maka banyak pengikut-pengikutnya. Maka itu yang diperintahkan oleh Allah, ushkuru ni'matallah, Anda harus bersyukur. Bapak Ibu, kalau kita tarik makna ayat ini dalam konteks kita juga harus pandai bersyukur Bapak Ibu. Jangan sampai mengeluh terus. Tapi kalau di sini alhamdulillah aman semua. Orang-orang bersyukur, apalagi tanggal 1 ini kelihatan senyum aja. Tanggal 1 berarti sudah masuk gaji, jangan. Tapi bukan hanya itu, alhamdulillah. Ingat, nikmat itu bukan hanya uang. Kecil sekali kalau kita nikmati, mohon maaf, menganggap nikmat itu hanya uang materi saja. Yang paling besar selain yang kita sebutkan tadi tentang iman, alhamdulillah, sehat ini juga nikmat yang luar biasa. Tolong syukuri. Ya, iman ini masya Allah kita sudah dapatkan, kemudian kita diberikan kesehatan, belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Bapak Ibu, negara kita baru merdeka yang ke-78 tahun, ini juga nikmat yang luar biasa. Maka kewajiban kita adalah terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dikatakan oleh Allah, disebut oleh Allah, innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Allah menganugerahkan nikmat yang banyak kepada manusia, walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Tetapi ternyata lebih banyak manusia yang tidak pandai bersyukur. Lebih banyak orang yang tidak bersyukur, kata Allah, ketimbang orang-orang yang bersyukur. Maka jangan sampai kita tergolong orang-orang yang tidak bersyukur tadi. Maka disinilah pentingnya Bapak Ibu, sebagai ASN tentunya kita harus mensyukuri kesempatan ini, peluang ini, nikmatnya kemerdekaan, nikmatnya kita berada di Indonesia yang tenang. Maka tugas berikutnya adalah, kalau boleh saya tutup dengan syair sedikit saja Pak Karu, itu biasanya ibu-ibu lebih paham. Itu ada rapnya Demasif itu. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tegas sedikit. Ya Pak Zul. PPSA masih harapan kalau PPD-nya di bawah Dinsos. Bedanya dengan kalau dalam kita bekerja, tadi sudah dalam penempatan kita, kita tidak sesuai dengan pendidikan dan jabatan kita. Apakah itu termasuk dalam yang menghalangi jalan itu? Kenapa? Dalam kegiatan tugas misalnya, apa yang kita jabatan atau tugas yang kita miliki tidak sesuai dengan pendidikan kita,
atau keahliannya, jika tetap bertahan di dalam jabatan tersebut, apakah itu termasuk menghalangi jalan seperti dia saya dari BPBD Provinsi. Mungkin Pak Ustaz, saya mau bertanya di dua tema. Sahkah kita sholat qobliyah subuh di saat azan para ibu-ibu? Pemimpin mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Bunda yang dimuliakan Allah SWT. Satu kaitannya dengan pertanyaan Bapak, bagaimana cara pandang agama terhadap seseorang yang mohon maaf mungkin dalam kehidupan dia atau dalam tugasnya kadang-kadang tidak sesuai dengan background atau latar belakang. Bapak Ibu, kita punya pemimpin, ada rakyat, ada penguasa, ada rakyat, ada atasan, ada bawahan. Jadi dalam konteks pemimpinan itu memang setiap kita itu diberikan wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin. Jadi semua kita ini sebenarnya pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu ada tanggung jawab dan ada pertanggungjawaban juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dia pimpin. Maka saya secara pribadi memimpin terhadap diri saya. Berarti saya harus amanah dalam diri saya. Bagaimana saya harus amanah? Saya diberikan kelengkapan anggota tubuh oleh Allah, panca indera yang lengkap. Maka ini harus saya jaga, saya harus rawat, saya pastikan semua ini juga menghadirkan kebaikan di hadapan Allah. Jadi kelengkapan panca indera ini adalah amanah dari Allah, maka amanah itu akan ada pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah. Maka jangan sampai mata ini justru membawa kita ke neraka. Jangan sampai telinga ini mengantar kita ke neraka. Jangan sampai tangan ini juga membuat kita jadi bencana. Ingat Bapak Ibu firman Allah dalam surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari kiamat kata Allah, giliran mulut manusia dikunci oleh Allah SWT. Maka siapa yang akan bertanggung jawab kelak? Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan ini akan berbicara di hadapan Allah. Wa tashhadu arjuluhum, kaki kita juga ikut sebagai saksi. Maka Bapak Ibu, hidup di dunia berarti kita harus menunaikan amanah dalam konteks pribadi. Pastikan semua yang kita miliki ini juga ikut mengabdi kepada Allah SWT. Begitu kita diberikan amanah yang lebih luas lagi, begitu menikah Bapak Ibu, dapatlah amanah berupa keluarga. Istri itu amanah Bapak Ibu. Amanah bukan dari wali, bukan dari orang tuanya, bukan dari lingkungannya, tetapi apa kata Rasul? Ittaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Ingat kata Rasul, bertakwa kita dalam urusan perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu engkau jadikan pasangan, itu langsung amanah dari Allah. Bapak Ibu, kalau ada di antara kita yang menyakiti perempuan, berarti dia sudah menyalahi amanah dari Allah. Berarti dia tidak bisa menjaga amanah, bukan dari walinya tetapi Allah. Maka urusannya menjadi berat, karena Allah tidak mungkin lali, tidak mungkin lupa. Begitu orang diberikan jabatan yang lain, mohon maaf, tadi sebagai keluarga, diamanahkan oleh Allah jabatan. Maka jabatan ini juga amanah yang harus dijaga. Begitu dia mendapatkan amanah, maka dia harus juga menjalankan amanah dengan baik. Termasuk misalnya kalau dia punya wewenang untuk merelokasi seseorang, menempatkan seseorang, idealnya, ini saya katakan ideal, dalam perspektif agama, kita harus benar-benar memilih orang yang tepat di tempat yang tepat. Makanya disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam,
idza dhuyyatil amanatu fantadhiris saah. Kalau amanah ini sudah hilang dalam komunitas kita, di dalam kerja kita, di dalam tugas-tugas kita, amanah ini sudah tidak lagi dilakukan oleh orang, maka tinggal menunggu kehancuran, kata Rasul. Maka beliau bertanya, kaifa idha'atuha, bagaimana bentuk penghilangan amanah itu ya Rasul? Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris saah. Kalau satu kawasan, satu tempat itu tidak diisi oleh orang-orang yang cakep, yang bisa bekerja sesuai dengan kemampuannya, maka itu adalah tanda-tanda kehancuran. Itu kata Rasul. Jadi disinilah pentingnya para pemimpin, terutama di dalam memilih orang itu tentu dengan cermat. Itu satu. Yang kedua, jelas para pemimpin itu punya otoritas dalam agama, Bapak Ibu. Ya, diberikan kekuasaan. Maka mungkin pertimbangan-pertimbangan itu juga bisa menjadi catatan. Jadi misalnya ada orang yang mungkin akan dipromosi. Jadi orang promosi itu biasanya tidak linear kalau promosi itu, zigzag. Supaya apa? Dia tahan banting. Kira-kira begitu. Di sini coba tes, oh dia bagus. Di situ bagus. Tidak level, tidak sesuai, nggak apa-apa. Yang penting dia, walhasil dia dengan sendirinya bisa menyelesaikan. Ya, karena itu para pemimpin juga diberikan otoritas untuk melakukan apapun dengan tujuan-tujuan yang baik. Kalau dia tujuannya jelek, mohon maaf, yang tahu tujuan itu kan Allah sama kita. Kalau niatnya sengaja untuk menyakiti orang, menghambat orang tadi untuk berkarir dan sebagainya, ya dia yang dapat dosa, pasti. Tetapi kalau memang niatnya tadi memang ini dipromosi untuk menjadi tahan banting tadi, maka saya pikir Allah Maha tahu tentang apa yang diniatkan. Maka kita tidak tahu, kalau istilahnya ungkapan ulama, nahnu nahkum bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Kalau kita ini kan hanya bisa berbuat semampu kita, tetapi yang tahu segalanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa menjawab. Yang kedua, Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan salat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat ini sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang sudah ditentukan. Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat adalah merupakan kewajiban. Dan kewajiban ini yang paling utama, hamba Allah, kalau kita mau mendapatkan tiket untuk dicintai oleh Allah, ini bukan dicintai oleh orang lain, dicintai oleh Allah, maka salah satu yang harus dilakukan adalah as-salatu ala waqtiha. Salat itu tepat pada waktunya. Ya, jadi Bunda, saat ditanya Rasul SAW oleh sahabat, ayu amalin ahabu ilallah ya Rasul, mana amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT? Beliau menjawab ada 3 perkara. Satu, as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Yang kedua adalah birrul walidain, kita berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga adalah al-jihadu fi sabilillah, melakukan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaitannya dengan salat, Bapak Ibu, salat itu kalau ingin mendapatkan cinta Allah, bukan cinta manusia loh. Karena kalau cinta manusia, kadang-kadang kita bisa saja bermain-main dengan waktu. Di saat seminar, mohon maaf, ini kadang-kadang saya nggak menyalahkan seminar, Pak Karu, cuma kita yang tidak tepat waktu. Coba kalau kita buat rundown acara jam 12 sudah selesai, jam 8 harus mulai, mulainya jam setengah 10, alhasil ngaret semua. Yang keliru itu siapa? Ya kita. Yang anehnya apa? Akhirnya waktunya urusan kita dengan Allah dinego. Kalau urusan dengan Allah seolah-olah kita tawar-tawar terus. Kalau sesama manusia nggak ada tawar-menawar. Ntar dulu deh, belum lagi. Terlanjut nggak? Lanjut. Seharusnya ini sudah waktu sholat. Allah itu lebih awal menetapkan waktu. Seharusnya yang berdamai dengan waktu, yang kompromi dengan waktu, bukan Allah, tetapi kita yang harus kompromi.
Ini penting, ini mohon maaf sekali. Kita ini lebih banyak tahawunnya, kita ini lalinya lebih banyak. Jangan-jangan kita nanti termasuk firman Allah, fawailul lil musallin. Neraka wail buat mereka yang sholat. Sholat tapi dapat neraka. Siapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Sholat dia lakukan tetapi agak lali dia. Akhir-akhir, nanti dulu deh, ntar dulu deh. Kan begitu. Seringkali kita mengatakan ntar dulu, nanti dulu. Padahal Allah itu cinta kepada mereka yang melakukan sesuatu tepat waktunya. Apalagi sholat itu bunda harus di awal waktu. Jadi jangan beralasan ini kan panjang waktunya. Tetapi walaupun panjang, Allah sudah mengingatkan melalui hadis Rasul, yang paling baik dari waktu ini adalah awal. Kenapa Allah? Ini mengajarkan kepada kita, mohon maaf sekali, bukan kita mengajarkan siapapun, kedisiplinan. Kalau sudah selesai kewajiban ini, Bapak Ibu, yang lainnya juga bisa selesai. Tetapi kalau kita sudah bermain-main dengan waktu kita kepada Allah, yakin sama orang lain, sama anak buah, sama kantor, pasti kita lali. Kenapa? Karena kita sudah bermain-main dengan Allah. Ini. Jadi itu hikmahnya. Yang kedua, kita nggak tahu hidup ini Bapak Ibu. Jangan-jangan kita masih ada sempat saat ini. Ternyata sudah masuk waktu sholat, kita masih main-main. Ternyata kan banyak orang yang sedang canda, broke, stroke, broke, sakit, sesak. Ketinggalan sholatnya. Seharusnya kalau kita begitu, Allahu Akbar. Tadi pertanyaannya, bagaimana kalau sedang azan saya sholat? Bapak Ibu, beda antara kita sholat di masjid atau di rumah. Ya, kalau di masjid kan ada azannya. Maka jangan sampai waktu azan Anda sholat. Kenapa? Karena satu, sholat itu adalah sifatnya i'lam. I'lam, pemberitahuan. Walaupun sifatnya pemberitahuan, tetapi dia juga mengandung nilai ibadah. I'lamnya apa? Pemberitahuan bahwasanya waktu sholat sudah masuk. Tetapi kalau kita di masjid, tolong menunggu dulu selesai azan. Kenapa? Anda bisa dapat pahala dari mengikuti azan. Idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul. Kalau kamu mendengar azan, maka ikuti azan itu. Berarti pahalanya juga dapat seperti pahala azan, Bapak Ibu. Bagaimana pahala azan? Pahala azan itu, nih, jangan-jangan kita ini anti kepada muadzin. Padahal mohon maaf, profesi yang paling mulia itu muadzin. Satu, dia dekat kepada Allah. Yang kedua, mengundang orang-orang untuk berbuat baik di jalan Allah, yaitu sholat. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Rasul katakan, sampai di mana suara muadzin itu terdengar, dan yang mendengar itu adalah binatang. Apakah binatang darat, binatang laut, bebatuan, sampai semua makhluk Allah itu mencatat besok bersaksi di hadapan Allah, itu muadzin. Masya Allah. Kalau tahu pahala seperti ini, kata Rasul, orang akan bersiap bejulu, mereka akan kelahi dulu, saya bejuluan azan, pimpong dulu, sut dulu. Sehingga kalau waktu azan orang akan lari mengambil mic untuk apa? Untuk menjadi muazzin. Saya yakin habis ini besok masjid-masjid akan ramai nih. Semuanya akan ambil mic ini. Insyaallah. Kenapa? Karena dia tahu nilainya sebagai muazzin. Tiang sering katakan Pak Kepala BKD, coba saya nggak seperti ini, kan nggak enak saya Bu. Masa penceramahnya juga saya, imamnya saya, muazzinnya qomat, semua saya kan nggak enak, bagi-bagi lah kita. Kalau nggak saya mau jadi muazzin saja deh. Bener, Masya Allah. Muazzin itu profesi yang paling mulia. Tapi kan kita abaikan itu Pak. Nih teman-teman yang mau pensiun, coba dekat-dekat ke masjid deh. Kalau perlu mulai dekat-dekat mic dulu, dekat-dekat dulu, baru habis itu belajar azan, ambil mic sudah. Itu profesi yang paling menjanjikan. Jangan sudah promosi-promosi lagi kalau sudah mau pensiun itu. Cukup sudah dekat-dekat dengan masjid. Masya Allah, ini profesi paling utama Bapak Ibu. Ya, itu. Karenanya Bunda, jadi kalau makanya begitu kita datang ke masjid,
begitu azan, etikanya jangan duduk dulu. Berdiri sampai azan selesai, kita jawab azan, maka kita sholat tahiyatul masjid. Itu bunda. Beda dengan ibu-ibu yang di rumah, memang dia tidak terikat dengan azan. Ya, apalagi kita ini kan 1000 masjid. Arak rajin sekedip muazzinnya awal dia azan, ada yang ngaret sedikit, ya kita mau sholat, begitu selesai azan ada lagi azan di situ, mau sholat ada, ayo kapan kita mau sholat kalau begitu? Ternyata muazzinnya beda-beda bangunnya subuh itu. Jadi bunda jangan menunggu itu, silahkan boleh sudah bunda, tetapi ingat supaya kita lebih sempurna, bunda mungkin ada rumahnya yang dekat dengan masjid, tunggu dulu muazzinnya selesai, karena kita ingin dapat pahala tadi. Bunda juga bisa menjawab azan dari rumah, ya kan? Tapi azan yang pertama saja bunda, saya juga sering itu kadang-kadang, ya Malik ngebang itu sambil jawab dari, udah sholat saja sudah. Ini patokannya yang satu saja sudah, jangan semua muazzin. Nanti nggak jadi kita sholat, bunda ya. Gitu. Jadi sholatlah kita dengan azan. Selesai itu silakan sholat sunat. Itulah yang disebut dengan awal waktu. Ya, jadi awal waktu itu adalah salat di awal-awal masuknya waktu salat. Wallahu a'lamu bissawab. Boleh bunda ya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, di penghujung acara mari kita ikhlaskan niat, mengkhusyukkan pikiran untuk kita berdoa, bermunajat kepada Allah SWT. Yang pertama, mudah-mudahan kita hadiahkan untuk para pemimpin bangsa, pahlawan-pahlawan yang sudah gugur membela bangsa kita. Mudah-mudahan semua amal ibadah mereka diterima oleh Allah SWT, semua dosa dan kesalahan diampunkan oleh Allah SWT, dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Para pemimpin kita yang saat ini masih diberikan amanah oleh Allah SWT, mudah-mudahan tetap dalam lindungannya, diberikan kekuatan, keteguhan dan keikhlasan di dalam memimpin bangsa dan juga mencerdaskan umat manusia. Kepada kita yang hadir, mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat, diberikan kemudahan oleh Allah SWT dan kemampuan untuk melakukan ibadah sebaik-baiknya. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والبركة والسعادة لنا وللحاضرين في هذا المجلس. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.